Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 2 karena sangat menarik sekali kita ngobrol dengan Teh Ayas ini. Tapi sebelum kita beranjak dan berlanjut di part 2 ini, Teteh, coba kita minum dulu yuk. Kayaknya dianggur ini dari tadi. Cantik. Apakah ini Orson? Kalian tahu Orson nggak? Kalian nggak tahu Orson kan? Segar sekali ya. Semanis dirimu. Wow. Oke, sekarang kita meluas nih pembicaraannya karena kan tadi menarik sekali ya. Kita sudah berbicara tentang bagaimana belajar di sana, beasiswa seperti apa, tantangan hidup ketika kita sudah berada di sana, apalagi dengan keadaan kita sebagai pelajar atau mahasiswa di sana. Sekarang mungkin saya pengen tahu nih tentang potensi bisnis dan juga ekspor ke Malaysia. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini, terutama di Cianjur, banyak sekali pelaku UMKM yang mungkin bisa nih produk-produknya itu diekspor ke Malaysia. Nah, mungkin aku mau tanya-tanya sedikit tentang hal itu mungkin ya ke Ayas. Pertanyaan pertama nih Teh Ayas tentang hal ini, menurut Teh Ayas sendiri, apa sih yang membuat pasar Malaysia itu tertarik dengan produk Indonesia, terutama untuk di Cianjur nih? Boleh nggak sharing-sharing mungkin yang mungkin ya orang Malaysia itu senangnya seperti apa dan bagaimana dan produknya seperti apa? Oke, untuk produk-produk dari Indonesia itu surprisingly ataupun nggak surprisingly ya, cuman yang jelas memang banyak banget ternyata demand-nya atau ketertarikannya dari warga Malaysia sendiri. Yang secara langsung Lara sudah sempat lihat adalah ada produk-produk parfum, produk fashion, dan bahkan produk kreatif seperti musik, film itu sangat-sangat digandrungi di Malaysia, Bu. Bahkan kemarin kita tahu ada film yang baru rilis di Indonesia, terus dia rilis di Malaysia itu rame banget sampai sold out gitu. Jadi rasanya potensi untuk ekspor produk-produk berbagai industri dari Indonesia itu terbuka luas di Malaysia secara demand-nya. Paling nanti PR-nya tinggal gimana dari pihak kita bisa melakukan itu gitu ya, Bu. Oh justru banyak sekali ya berarti produk yang diminati ya. Saya juga suka lihat tuh ada produk fashion, ada beberapa merek yang memang dia tuh expand ke sana gitu. Dan ternyata film juga sangat diminati ya, termasuk musik juga ya gitu. Nah mungkin kalau untuk kerelatannya nih ke Cianjur kan produk pertanian mungkin ya kalau dari Cianjur ini. Apakah seperti kopi ataupun mungkin beras atau mungkin kerajinan yang ada di Cianjur, apakah kira-kira bisa diminati nggak oleh pasar di Malaysia itu sendiri? Kalau kita bicara opportunity, rasanya opportunity-nya akan ada karena bahkan mungkin kita belum bicara tentang warga Malaysianya sendiri. Penduduk WNI di Malaysia juga kan sekarang sudah sangat banyak gitu. Jadi bisa dibilang mereka juga salah satu mungkin market pembuka untuk UMKM kita yang mau ekspor ke sana. Bisa jadi mereka mungkin jadi target market utamanya, lalu kemudian mereka bisa menyebarkan lagi ke warga negara Malaysia lainnya seperti itu. Dan juga peluang untuk di Cianjur seperti tadi Ibu bilang mungkin ada pertanian, ada beras ya, mungkin kopi juga itu hal yang industrinya sedang meningkat gitu seiring dengan perkembangan industri kopi di seluruh dunia. Malaysia juga bisa jadi ibaratnya pintu pembuka untuk UMKM yang mau belajar ekspor karena tentunya secara geografis lebih dekat daripada langsung ke negara-negara yang lebih jauh. Kita mungkin berbicara untuk UMKM yang mungkin dia masih tergolong pengusaha kecil. Nah, mulai dari mana mereka itu harus mungkin mulai ingin eksplor untuk ke ekspor? Mereka harus mulai dari mana nih kira-kira menurut Teh Ayas? Nah, untuk yang baru mau belajar ekspor, ternyata ada lagi nih yang menarik, Bu. Bahwa kalau misalnya dulu-dulu mungkin kita bicara ekspor-impor itu kesannya berat dan kayak harus langsung sekian kontainer, harus dengan regulasi yang sedemikian rumitnya gitu. Nah, sekarang ini ternyata dengan era digitalisasi dan juga e-commerce, ada e-commerce oren yang ternyata dia sudah menyediakan sistem untuk kita bisa ibaratnya ekspor kecil-kecilan retail, bahkan mau kirim 1-2 produk itu bisa langsung ke end customer. Jadi tanpa perantara
pihak penengah yang mungkin harus punya minimum quantity yang besar gitu. Jadi bisa dipelajari oleh UMKM kita gimana nih caranya bisa menggunakan sistem-sistem yang sekarang udah berkembang gitu, Bu. Pastinya ada pelatihan-pelatihan juga dari dinas-dinas terkait, mungkin di Skumdagin dan sebagainya yang bisa diikutin secara legalitasnya. Karena kan pastinya ada juga nih legalitas yang harus dipenuhi oleh para UMKM. Bahkan bukan untuk ekspor, untuk menjalankan usahanya secara daily juga kan akan banyak bantuan dari Diskumdagin. Karena yang bahkan Laras sendiri pernah ikuti pelatihannya, ada sertifikasi halal gratis, ada membuat NIB, dan banyak pelatihan marketing juga gitu. Jadi menarik banget sih untuk diikutin supaya bisa tahu nih apa nih perkembangan industri bisnis gitu. Jadi sebetulnya sudah banyak terbuka luas mengenai ilmu-ilmu mengenai UMKM ini mau ekspor kemana. Tadi kan memang sudah ada di dinas terkait ya, di Diskumdagin, ada pelatihan untuk UMKM, dan juga nanti di situ ada pelatihan bagaimana sih cara mengekspor barang gitu ya. Yang pasti sih harus ada legalitasnya dulu, itu yang paling penting. Karena kan biar trust ya gitu, kita mau ekspor juga keluar kan orang harus lihat dulu trustnya gimana, company profile kitanya seperti apa gitu kan. Nah, tantangan lain, itu kan mungkin tantangan buat menengah ya UMKM ya gitu. Harus mulai. Tantangan yang lebih besar lagi menurut Ayas itu apa? Dan juga ada nggak sih strategi marketing yang mungkin lebih oke dan langsung diminati oleh pasar di Malaysia? Oke. Untuk tantangan yang realnya terjadi mungkin salah satunya adalah marketingnya ya Bu, pemasarannya. Jangankan ke luar negeri ibaratnya. Kita jualan masih di Cianjur aja, pemasaran itu akan selalu jadi sebuah divisi atau aspek yang cukup paling membebani. Karena itu adalah apa ya, ibaratnya tonggaknya gitu. Ketika kita melakukan marketing research, kita riset pemasaran dengan baik dan kita menemukan demand produk yang diinginkan masyarakat, insya Allah ketika kita jual, ya kalau memang sudah ada demandnya akan ada transaksi gitu kan. Berarti PR pertamanya adalah mencari tahu nih apa nih kalau kita bicara ekspor, apa nih demand di negara itu gitu kan. Dan dengan adanya teknologi sekarang tentunya udah sangat memudahkan banget, kita bahkan bisa berkunjung ke e-commerce mereka gitu ya, e-commerce lokal sana, kita bisa lihat kan, seperti kita searching untuk kita belanja online sendiri, kayak apa nih yang paling best seller gitu. Jadi ibaratnya misalnya kita jualan fashion, kita bisa lihat di e-commerce mereka, apa kategori fashion tuh best sellernya lagi model apa gitu kan. Ibaratnya data-data itu udah terbuka lebar, sekarang tinggal gimana caranya kita memanfaatkan teknologi supaya kita bisa melakukan riset pemasaran yang lebih efektif dan supaya kita nggak memproduksi barang yang ternyata nggak ada yang minat nih gitu. Dan tentunya kita bisa survei juga. Jadi sebetulnya tadi mengingat pernyataan Ais sendiri, untuk ekspor itu tidak harus berskala besar ya, tapi juga bisa berbentuk yang untuk pengusaha kecil, retailan ya gitu. Jadi hanya 1-2 produk sudah bisa diekspor ya, dikirim gitu. Itu menarik sekali mungkin ya, karena kan pasti mindset sekarang itu orang-orang berpikir kalau namanya ekspor itu pasti kan, oh kita harus berkontainer-kontainer atau berton-ton gitu ya. Tapi dengan adanya ini memudahkan kita untuk ekspansi ya gitu. Dan mungkin sekarang tuh lagi marak digital marketing nih Ayas. Menurut Ayas, yang paling diminati di sana itu kalau mau ke arah digital marketing itu pakai apa? Oke, untuk digital marketing, untuk pemasaran di online-nya gitu ya Bu, kalau secara media sosial mereka sama dengan kita pakai Instagram, TikTok gitu. Untuk online shopnya sendiri juga ada Shopee gitu yang mirip dan masih masih familiar dengan kita gitu. Jadi untuk branding di Malaysia khususnya melalui Instagram dan TikTok itu udah sangat sesuai banget, dan mungkin teman-teman yang nonton juga suka lihat kalau misalnya ada produk-produk Indonesia gitu yang udah mulai kedengeran di Malaysia, itu biasanya di kolom komentarnya banyak yang komen gitu kayak jual kat Malaysia tak gitu, ada kedainya di Malaysia tak gitu. Jadi kayak udah banyak banget nih demand-nya gitu. Nah dari situ kan kita juga bisa lihat kayak oh ternyata produk jenis-jenis ini nih yang diminati gitu.
Untuk riset pasarnya sendiri itu kita bisa cari di mana? Karena kan mungkin kita sebagai pembisnis ya entrepreneur kan harus pangsa pasar kita mau yang mana nih, risetnya di sana bagusnya seperti apa? Karena kan mungkin demand setiap daerah itu berbeda gitu. Benar. Itu bisa dua strategi. Yang pertama kita bisa menyesuaikan dengan demand yang sudah ada, atau yang kedua kita menyesuaikan dengan produk yang kita punya. Kalau yang pertama menyesuaikan dengan demand yang ada, mungkin secara awamnya yang paling gampang kita bisa lihat akun-akun Justipan gitu ya Bu. Oh iya, ada betul. banyak banget nih Justipan, Justip. Kita Berbagai bisa cari, negara lah ya. berbagai negara lah gitu. Kita bisa cari orang yang akun-akun yang ngejustip ke Malaysia gitu kan. Kita bisa lihat, oh dia jualan apa aja ya di Malaysia, berarti barang-barang itu ada yang suka di Malaysia. Kita bisa bikin yang kita bisa jadikan itu salah satu data untuk berbisnis kita gitu. Atau yang kedua, kitanya dulu udah punya apa, kayak tadi misalnya kita punya beras, kita punya batik, kita punya kopi gitu kan. Kita mungkin cari kayak industri yang serupanya di sana, di Malaysia misalnya, dia seperti apa strateginya, berarti kan kemungkinan itu yang works di sana gitu. Jadi bisa kita adaptasi untuk bisnis kita sendiri gitu. Menarik sekali ya pembahasan ini. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita jual, yang kita bisa ketahui. Sekarang tuh serba mudah sebetulnya, tinggal di klik, cari-cari. Apalagi sekarang udah ada ChatGPT atau everything. Jadi jangan scroll aja Iya, gitu jadi ya, Bu, jangan ya. hanya scroll aja, scroll pun harus yang bermanfaat ya. Misalkan scroll tentang pangsa pasar di sana, cari nih di Malaysia di mana. Menurut saya sih udah banyak sekali informasi tentang hal itu ya di YouTube, di Instagram, di TikTok. Yang mudah-mudahan itu bisa memudahkan kita ya sebetulnya untuk berjualan dan berdagang di Malaysia. Boleh nih, Ayas mungkin sampaikan sebuah pesan untuk para pelaku UMKM khususnya di Cianjur agar mereka bisa lebih berani untuk memasarkan produknya atau berjualan ke kancah internasional. Oke, mungkin kalau pesan untuk teman-teman pengusaha UMKM di Cianjur terutama, ya kita harus bisa berani untuk bisa ekspansi produk bukan hanya di lokalan tapi juga udah ke internasional, karena sekarang informasinya udah terbuka lebar dan bisa juga cari-cari pelatihan terkait dari dinas-dinas atau kementerian, dan juga tentunya kita bisa cari motivasinya adalah karena mereka punya buying power dan kurs yang lebih tinggi, pastinya kita sebagai pengusaha mencari margin profit yang lebih tinggi juga. Jadi tetap cari informasi sebanyak-banyaknya dan update tentang industri dan teknologi terkini. Terima kasih banyak loh Teh Ayas, banyak sekali insight yang diberikan Teh Ayas kali ini yang luar biasa, super sekali, ilmunya daging semua ya, Masya Allah. Dan tentunya kita juga di sini ingin memotivasi bahwa yang tadi Teh Ayas bilang, kita itu jangan pernah untuk berputus asa, kita nggak boleh menyerah, bahwa kita itu sebetulnya sangat berpotensi untuk bersaing di kancah internasional. Karena yang penting kita itu memiliki inovasi yang banyak, dan juga kita bisa memanfaatkan dari digital marketing tadi, sehingga itu akan sangat memudahkan kita dalam berjualan dan memasarkan produk yang kita miliki. Thank you banget loh Teh Ayas, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita bisa ngobrol bareng lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik. Mungkin cukup sekian untuk kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai ketemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.